Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya berkesempatan kembali untuk menyampaikan materi kultum yang berjudul tentang golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Namun, sebelum saya menyampaikan kultum pada hari ini, saya meminta kepada saudara semuanya untuk menyaksikan tayangan kultum pada hari ini dari awal hingga akhir video. Ya, jangan di-skip, jangan dicepet-cepetin, apalagi cuman buka intronya doang, abis itu ditutup kembali. Nah, jangan ya. Mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengamalkan dari apa-apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga semakin bertambah ilmu pengetahuan kita semua, dan kepada pribadi saya khususnya. Amin, amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan puasa yang ke-20. Berarti 10 hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri, insya Allah. Padahal kayaknya baru kemarin ya kita bergembira hati menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tapi tidak terasa sebentar lagi kita akan bersiap untuk meninggalkan bulan suci Ramadan. Akan tetapi, di balik itu semua, selama 20 hari kita berpuasa, sudahkah kita maksimal memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak ibadah, untuk sedekah, dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan ini? Atau justru sebaliknya? Saudaraku, bagi umat muslim, bagi umat beriman, bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah kebahagiaan yang tiada terkira. Mereka akan mempersiapkan lahir dan batinnya untuk dapat menjalankan, untuk dapat menunaikan rangkaian ibadah puasa di bulan yang suci ini. Namun, pasti ada saja orang yang menganggap bulan suci Ramadan ini ialah bulan yang biasa saja, nggak ada bedanya sama bulan-bulan lainnya. Dia nggak mengistimewakan bulan Ramadan. Sungguh amat meruginya orang-orang semacam ini. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celakalah orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Seharusnya selama 20 hari kita berpuasa, kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk menambah kebaikan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ialah waktunya kita panen. Kalau bulan Rajab itu waktunya kita untuk menanam. Nah, kalau bulan Sya'ban itu waktunya kita untuk menyirami tanaman, dan bulan Ramadan inilah waktunya kita untuk panen. Ya. Semestinya di bulan suci Ramadan ini kita gunakan waktu itu sebaik mungkin. Karena sebenarnya ada saja orang yang cuma merugi di bulan suci Ramadan. Padahal Za'at Ramadan syahrul barakah. Datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah. Dibukakannya pintu-pintu surga, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa masih saja ada orang yang merugi di bulan Ramadan? Ingat, ada satu daripada riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan hausnya saja. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang sia-sia. Ya. Lalu, siapa saja golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan?
Mereka ialah yang pertama adalah orang-orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Ya, nggak ada bedanya antara bulan Ramadan sama bulan-bulan lainnya. Mereka menganggap nggak mengistimewakan bulan Ramadan, juga tidak merasakan manfaatnya di bulan suci Ramadan ini. Mereka juga tidak bersegera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci Ramadan ini segala kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugilah orang-orang seperti ini. Kemudian yang kedua ialah orang-orang yang berpuasa akan tetapi masih ada di dalamnya dosa-dosa yang mereka anggap dosa biasa. Apa itu dosa-dosa yang mereka anggap dosa biasa? Bohong misalnya. Masih ada di antara kita semua yang menyebarkan info hoax di sosial media. Atau bilang sama orang tua minta uang buat infak, tapi ternyata malah dijajanin abis taraweh gitu kan, misal. Ya. Kemudian ada lagi gibah, gosip, riya, ya. Mungkin kita nggak ikut gosip sama ibu-ibu, tapi kita follow akun-akun gosip, lambe turah, lambe nyinyir, dan lain sebagainya. Atau kita nonton TV yang isinya gosip semua, ya sama aja kan, ya sama aja gitu jadinya. Nah, itu juga termasuk orang-orang yang merugi, yang hanya merugi di bulan suci Ramadan. Bukan hanya merugi, tapi juga hilang pahala puasanya. Puasanya memang sah, tapi pahalanya nggak ada, alias nihil. Ya, kemudian apalagi? Yaitu yang ketiga ialah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu malamnya. Kebanyakan sahur on the road, kebanyakan buka puasa bersama. Akhirnya mereka kehilangan taraweh, ya, mereka kehilangan sholat-sholatnya, karena ada aja orang yang memasuki bulan suci Ramadan itu yang sunnahnya diutamain, tapi yang wajibnya malah dikesampingkan. Tarawehnya kenceng, sholat tarawehnya kenceng, tapi sholat zuhur sama asarnya bablas lewat gitu karena ketiduran gitu misalnya kan. Kemudian pagi dia tadarus, seharian dia berzikir, kemudian dia bersedekah, tapi ia tidak menjalankan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min zalik. Ibaratnya dia menyimpan uang 50 juta, 100 juta di dalam lemari, kemudian ia kunci lemarinya. Namun setelah ia pergi, hilang kuncinya. Nah, apa kunci itu? Kunci itu ialah sholat. Kunci dari segala kebaikan, kunci dari syurga, kunci dari amal-amal kebaikan yang lain, dan tiangnya agama. Padahal Allah cuma minta, ista'inu bis sabri was shalah. Dokter gak berjanji dengan minum obat kamu langsung sembuh. Dosen juga gak janji dengan kuliah kamu langsung sukses. Enggak, tapi Allah janji, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki pula hidupmu. Ya, itu janji Allah, bukan janji caleg. Ya, bukan janji caleg. Kemudian, maka dari itu, ingatlah saudaraku semuanya, amalan yang paling pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ketika sholatnya sudah bagus, maka Allah akan terima pula amal-amal baiknya. Tapi ketika sholatnya udah buruk, maka Allah tidak akan periksa lagi puasanya, Allah tidak akan periksa lagi zakatnya, Allah tidak akan periksa lagi hajinya. Kenapa? Ya karena sholatnya aja udah buruk gitu. Maka dari itu berarti yang paling penting di sini adalah menjaga sholat kita di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian siapa lagi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini? Yang keempat yaitu orang-orang yang berpuasa namun tidak mampu meninggalkan maksiat. Ya, walaupun di bulan suci Ramadan ini setan-setan dibelenggu, tapi itu semua tergantung dari kita masing-masing, ya. Tergantung dari kita masing-masing. Karena ada aja orang yang puasa tetapi masih pacaran, masih berzina, masih mabok-mabokan, masih sengaja melihat aurat. Ya, na'udzubillahi min zalik.
akhirnya puasanya sia-sia, ya, sia-sia semua amalnya. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu ibarat buah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, buah itu diiris. Ketika kita melakukan dosa lagi, diiris. Ketika kita melakukan kemungkaran, diiris terus sampai tersisa hanya bonggolnya saja. Nah, itulah puasa. Apa bisa kita makan kalau cuma bonggolnya doang? Nggak bisa kan? Ya, oleh karena itu sia-sia amalnya, sia-sia sholatnya, sia-sia sedekahnya, sia-sia apa-apanya. Tapi kalau dia masih bermaksiat, demi Allah, sia-sia semua amal yang perbuatan baik yang ia lakukan selama ini. Kemudian yang kelima ialah orang-orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan. Ya, tiba-tiba pakai hijab, padahal sebelumnya nggak pernah pakai hijab. Tiba-tiba rajin sholat ke masjid, padahal sebelumnya sholatnya di rumah terus. Tiba-tiba rajin baca Al-Quran, padahal sebelumnya Al-Qurannya tertutup rapi, disimpan rapi di dalam lemari. Ya, pokoknya semuanya tiba-tiba gitu. Na'udzubillah min zalik. Ya, ini bagus. Tentu ini perbuatan yang terpuji. Namun sangat disayangkan ketika Ramadan selesai, ketika Ramadan usai, orang-orang semacam ini akan kembali lalai dalam menjalankan perintah agama, akan kembali bermaksiat terhadap Allah, ya, na'udzubillah min zalik. Dia melepas hijabnya lagi, dia tak lagi datang ke masjid, bahkan sampai meninggalkan sholat. Kemudian ia tak lagi baca Al-Quran, ya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Kemudian, siapa lagi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Yang terakhir yaitu orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu malamnya. Dari habis sholat subuh sampai mau buka puasa, tidur terus, ya. Bangun-bangun udah mau buka gitu. Atau cuman ngabisin waktunya buat nonton drama Korea, untuk scrolling Instagram, atau cuman buat main PUBG doang, atau cuman buat main ML doang sampai datangnya buka puasa, ya. Na'udzubillah min zalik. Padahal mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan itu mulia karena ada Al-Quran yang turun di dalamnya. Berarti bulan ini ialah bulannya Al-Quran. Maunya seharusnya biar kita nggak merugi di bulan suci Ramadan, kita perbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun wallazina hum lizzakatil fa'ilun. Shadaqallahul azim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa tuh? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang salatnya khusyuk. Selama Ramadan ia melaksanakan salat dengan khusyuk. Kemudian siapa lagi? Yaitu wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat baginya. Nah, orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah ketika mereka melakukan sesuatu, mereka melakukan amalan-amalan yang tidak menambah keberkahan untuk Ramadannya. Tidak melakukan amalan-amalan yang mampu memaksimalkan bulan suci Ramadannya. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, memperbanyak
sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena sesungguhnya amalan sunnah di bulan suci Ramadan itu adalah bernilai wajib ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Ya, misalnya banyak nih yang sholatnya masih bolong-bolong. Nah, mari kita balas, kita bayar di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak sholat sunnah. Banyak, ada sholat sunnah duha, sholat raweh, sholat tahajud, ya, banyak yang dapat kita lakukan. Kemudian jangan lupa perbanyak membaca Al-Quran. Bagi yang belum atau tidak bisa membaca Al-Quran, perbanyak mendengarkan Al-Quran. Ya, sekian kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kekurangan itu datangnya dari saya yang tidak luput dengan kesalahan, dan lebihnya itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kultum pada hari ini hingga selesai. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Dadah.